Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harap ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Ya, silakan dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan sedikit kata-kata arahan atau motivasi bagi anak-anak Bapak semua. Marilah kita untuk terus yang namanya mengejar cita-cita kita. Gantungkan mimpi dan cita-cita kita setinggi bintang di langit. Karena apa? Kalau kita jatuh, kata Bung Karno, presiden pertama kita, maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di dalam fisika. Kalau kita yang mendapatkan hasil yang terbesar, maka kita sudah melakukan usaha yang terbesar pula. Begitu. Jadi anak Bapak semua, kalau anak Bapak ingin mendapatkan cita-cita yang tertinggi, maka lakukan hal yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin kita mendapatkan suatu yang istimewa kalau kita melakukan hal yang biasa saja seperti itu ya. Baik, anak-anak Bapak semua, sebelumnya Bapak ingin bertanya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, baik ya. Karena anak Bapak semua hadir semua, maka mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah hukum kekalahan energi mekanik. Nah, siapa yang tahu apa itu hukum kekalahan energi? Saya, Pak. Ya, silakan dulu. Jadi hukum kekalahan energi itu, Pak, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, Pak. Betul sekali. Ya, kekekalan energi adalah hukum yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, apa contoh hukum kekekalan energi dan mekanik dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya, Pak. Silakan kita. Kincir angin yang mengubah angin yang bergerak menjadi listrik untuk disimpan di dalam gardu listrik, Pak. Bagus. Siapa yang ingin memberikan tanggapan lagi? Saya, Pak. Silakan Mimpi. Mobil yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak supaya mobil bisa berjalan, Pak. Mantap. Itu berarti penerapan energi pada mobil listrik sekarang, ya, contohnya Tesla ya, seperti itu ya, yang dikembangkan oleh Elon Musk. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Bertanya, Pak. Silakan. Saya pernah dengarkan, Pak, kalau dua benda yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama, meskipun kedua benda tersebut memiliki massa yang berbeda, dia sampai ke lantai atau ke tanah itu dalam waktu yang sama, Pak. Saya masih bingung mengapa bisa seperti itu, Pak. Baik. Berhubung hari ini kita membahas hukum kekalahan energi, di mana hukumnya itu berkaitan dengan energi potensial dan energi kinetik, maka yang disampaikan ataupun ditanyakan oleh rekan kalian amal tadi bahwa itu adalah tentang hukum gerak jatuh bebas ya, di mana salah satu contoh hukum kekalahan energi juga benda yang jatuh dari langit. Kenapa? Benda tersebut jatuh dikarenakan adanya gravitasi bumi yang menarik benda. Apa yang diubah pada energi tersebut? Yang diubah adalah energi gravitasi bumi menjadi energi gerak, seperti itu. Jadi kalau dalam gerak jatuh bebas tidak ada yang mempengaruhi yang namanya massa. Jadi apabila anak Bapak sekalian menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda, misalnya seperti ini, Bapak memiliki spidol dan juga menghapus papan tulis. Nah, massa kedua benda ini adalah tentu berbeda. Ketika Bapak menjatuhkannya secara bersamaan, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Satu kali lagi Bapak tunjukkan. Apa yang terjadi? Jatuh dalam keadaan yang bersamaan. Jadi periode ataupun waktunya jatuh, walaupun dua benda itu satu lebih berat massanya, maka dia akan jatuh bersamaan ke lantai ataupun ke tanah tanpa perbedaan waktu yang sangat jauh seperti itu. Jadi tidak ada yang mempengaruhi massanya. Baik, kita lanjutkan. Seperti itu aman ya. Baik, Pak. Nah, hukum kekekalan energi bisa Bapak lihat semua. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi bahwa hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah
energi yang satu kepada bentuk energi yang lainnya. Contohnya apa? Seperti yang disampaikan oleh rekan kalian tadi, kincir angin mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik yang akan disimpan di dalam gardu listrik. Nah, kemudian apa? Energi listrik pada mobil yang diubah menjadi energi gerak sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kendaraan. Seperti itu ya. Kemudian, nah, salah satu contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika anak-anak Bapak sekalian memerhatikan tadi yang Bapak lakukan, Bapak menjatuhkan benda dari tangan Bapak. Itu adalah salah satu contoh hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi gravitasi bumi diubah menjadi energi gerak, di mana pada benda yang jatuh tadi, spidol dan juga penghapus tadi, terdapat energi kinetik dan energi potensialnya masing-masing. Seperti itu. Nah, energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Rumusnya apa? Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk perumusan hukum energi mekaniknya sendiri, anak-anak Bapak bisa melihat pada slide ini, di mana energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Maka ini adalah hukum atau persamaannya tadi. Nah, dan di akhirnya dapat diperoleh pernyataan sebagai berikut. W ataupun usaha sama dengan delta EK ataupun perubahan pada energi kinetik, dan W sama dengan minus delta EP ataupun minus dari perubahan energi potensial. Nah, jika masing-masing diuraikan dari rumus yang tadi, maka anak-anak Bapak akan mendapatkan rumusannya seperti di bawah ini. Dan kembali lagi, energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Itulah mengapa dikatakan hukum kekekalan energi hanya dapat diubah ataupun ditransformasikan dari energi yang satu ke energi yang lain. Kita tidak bisa menciptakan ataupun memusnahkan daripada energi tersebut. Selanjutnya, anak-anak Bapak perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada ilustrasi bahwa ada sebuah bola yang dilemparkan ke atas. Nah, mari kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik pada bola ini, di mana massanya adalah 8.000 gram yang dilemparkan dengan tangan ke atas dari ketinggian 1 meter. Berarti tangan yang melemparkannya adalah 1 meter dari atas permukaan tanah dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Gerakan bola kasti diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Berapa ketinggian bola kasti di titik tertinggi dan berapa kecepatan bola kasti saat menyentuh tanah? Untuk jawabannya bisa Bapak lihat pada slide ini. Nah, ketinggian awal. Tadi kan ketinggian awal tangannya melempar tadi kan 1 meter di atas permukaan tanah. Jadi ketinggian awal ataupun H1 kita tuliskan adalah 1 meter. Dan ketinggian di titik tertingginya kan kita tidak tahu berapa. Maka kita tuliskan H. Ketinggian saat di tanah kan 0 meter dari permukaan tanah. Kecepatan awalnya berapa tadi dikatakan? 5 meter per sekon. Kecepatan di titik tertinggi otomatis dia 0. Karena dia memiliki energi kinetik yang sama dengan 0. Dan kecepatan tiba di lantai kita buat adalah V. Nah, untuk mencapai titik tertinggi maka yang perlu kita cari adalah H-nya, di mana H yang kosong adalah ketinggian pada energi potensial kedua, di mana energi potensial pertama adalah saat kita melemparkan bola. Ketika bola sudah mencapai titik tertinggi, maka hanya kita tidak mengetahui berapa, sehingga itulah dicari menggunakan rumus tadi dan didapatkanlah H tertingginya ataupun ketinggian tertinggi pada bola tersebut adalah 2,25 meter. Lalu berapa kecepatan maksimal yang dicapai bola saat tiba di lantai? Nah, setelah kita mendapatkan titik tertingginya tadi, kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, sehingga anak-anak
melihat bahwa kecepatan tertinggi bola saat mencapai tanah adalah 6,7 meter per sekon. Baik, Felix Baumgartner, apakah ada yang mengetahuinya? Tidak ada ya sepertinya. Felix Baumgartner adalah seorang atlet lompat tinggi, di mana dia memecahkan rekor untuk melompat dari ketinggian 39 km lebih ataupun 128.000 kaki. Dan hal ini juga merupakan salah satu contoh penerapan energi, hukum kekalahan energi. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata di mana ketika dia melompat, maka dia akan ditarik oleh bumi ke bawah menggunakan energi gravitasi bumi, seperti itu, sehingga dia bergerak dari atas ke bawah. Baik, setelah ini Bapak sudah menyiapkan beberapa alat praktikum. Apakah Bapak sudah menyampaikan minggu ini kita akan melakukan praktikum? Sudah. Sini Bapak ada menyediakan LKPD. Setiap orang akan mendapatkan satu LKPD. Akan tetapi untuk pengerjaan praktikum ini akan dilakukan secara berkelompok dan nanti Bapak akan membagikan kelompoknya. Baik. Apakah Bapak sudah membagikan kelompoknya minggu semalam? Sudah, Pak. Sudah. Kalau begitu silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan 3 buah bola dan juga 3 buah kelereng, di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan alat praktikumnya masing-masing. Ini kelompok berapa? Nomor 3, Pak. 3. Oke. Ini kelompok berapa? 1, Pak. Dan ini kelompok 2. Nah, baik. Anak-anak Bapak, coba perhatikan. Bapak ada memberikan seutas tali, di mana tali tersebut memiliki panjang 1 meter. Dan itu akan menjadi acuan kalian dalam menjatuhkan bola kastil dan juga kelereng yang sudah Bapak berikan. Petunjuk pengerjaannya adalah, silakan anak Bapak semua sediakan stopwatch menggunakan Android anak Bapak sekalian. Hitung berapa detik saat bola dan kelereng jatuh ke lantai. Lakukan sebanyak 3 kali. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita namanya melakukan pengukuran harus dilakukan secara berulang kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, setelah itu carilah rata waktunya dan juga hitung berapa kecepatannya. Setelah dihitung berapa kecepatannya, maka akan didapatkan energi kinetik pada bola dan juga kelereng tersebut. Baik, silakan bekerja kepada semua anak Bapak sekalian.
Baik, yang sudah selesai boleh dikumpulkan LKPD-nya oleh Putri Amalia, boleh dikumpulkan yang sudah selesai. Ya Pak, selesai Pak. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti Bapak akan mengajak kelompok yang akan tampil mempresentasikan hasil praktikumnya. Baik, terima kasih kepada Bapak semua. Oke. Kepada kelompok 2, silakan dipresentasikan. Mana kelompok 2? Kami Pak. Oh iya, silakan. Dipresentasikan hasil praktikumnya tadi. Terima kasih Pak, kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil pengamatan kami untuk percobaan yang energi kinetik pada bola kasti sebesar 0,08 kg. Kami mendapat untuk percobaan pertama waktu yaitu 0,6 sekon, percobaan kedua 0,64 sekon, percobaan ketiga 0,5 sekon. Rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,58 sekon. Untuk jaraknya tadi adalah 1 meter, kecepatan yang kami dapat 1,72, maka energi kinetik yang kami dapat adalah 11,83 dikali 10 pangkat minus 2 joule. Untuk yang kelereng, untuk sebesar 0,01 kg, percobaan pertama kami dapatkan 0,38 sekon, percobaan kedua 0,41 sekon, percobaan ketiga 0,39 sekon, dengan rata-rata waktu 0,39 sekon. Dengan jarak 1 meter didapatlah kecepatan sebesar 2,56 meter per sekon. Untuk energi kinetiknya didapatlah 7,6 dikali 10 pangkat minus 4 joule. Untuk energi potensial akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, adapun untuk energi potensial pada bola kasti ini diketahui bahwa masanya yaitu 0,08 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian 1 meter, maka didapatkan energi potensialnya adalah 0,8 joule. Sedangkan untuk kelereng dengan massa 0,01 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian 1 meter, didapatkanlah energi potensialnya sebesar 0,1 joule. Untuk yang ketiga yaitu energi mekanik pada kelereng dan bola kasti. Jadi kan Pak, energi mekanik itu rumusnya EP ditambah EK. Jadi untuk bola kasti itu energi potensialnya 0,1183 ditambah EK-nya 0,8 didapat hasilnya 0,9183 joule. Sedangkan untuk kelereng energi potensial tadi didapat 0,000765 ditambah 0,1 untuk EK-nya, jadi hasilnya adalah 0,1076 joule. Untuk kesimpulannya, hukum kekekalan energi mekanik adalah bagaimana terjadinya perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam praktikum kali ini, yang kami dapat itu perubahan gaya gravitasi bumi yang menarik benda yaitu bola kasti dan juga kelereng Pak untuk jatuh ke tanah. Dengan kata lain, energi gravitasi ini berubah menjadi energi gerak Pak. Baik, silakan reaksi untuk teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan. Bapak silakan duduk kembali. Oke. Baik, anak-anak Bapak semua. Setelah kita mendengarkan materi yang Bapak sampaikan dan kita juga sudah melakukan praktikum, siapa yang ingin memberikan tanggapan, simpulan ataupun sekedar review mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Silakan pimpin. Jadi berdasarkan pembahasan kita sebelumnya dapat disimpulkan bahwa energi itu memiliki berbagai jenis Pak. Bahkan pada setiap benda yang ada di alam semesta dapat berubah menjadi sumber energi. Energi hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Terima kasih Pak. Baik, bagus sekali ya penjelasan dari Pipi ya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Pak. Silakan Francisca. Baik Pak, selain yang dijelaskan oleh Pinpi tadi Pak, pada energi juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik mengandung energi potensial dan energi kinetik. Perlu untuk kita ingat bahwa sumber energi di alam semesta ini adalah ketentuan, tetapi karena alam yang sudah lama berjalan dan terus berkesinambungan, jadi energi
energi dengan sifatnya berubah bentuk, maka setiap energi pasti berasal dari energi lain dan akan berubah menjadi energi lain pula. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi, Pak. Bagus sekali ya penjelasan dari teman-teman kalian tadi ya. Silakan beri aplaus untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Baik, itulah yang namanya hukum kekekalan energi, di mana kita hanya bisa merubah suatu bentuk energi kepada energi yang lainnya, tapi kita tidak bisa menciptakan ataupun menghancurkannya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana anak bapak semua? Apakah tertarik dengan praktikum kita hari ini? Apakah setiap materi harus kita buat praktikum? Boleh. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi lainnya, dan nanti bapak akan memberikan bahan-bahan apa saja yang akan dibawa untuk praktikum. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kepada ketua kelas silakan dibawa kembali pembacaan doanya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak bapak semua. Tetap semangat dalam belajar, jangan pernah malas, apalagi ingin berhenti atau putus asa dalam menggapai cita-cita kalian, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti itu yang sering diungkapkan oleh orang-orang bijak. Baik, terima kasih kepada anak-anak